kan puasa tanpa uzur, begitu juga orang yang meninggalkan kewajiban haji padahal ia mampu. Tapi ternyata ada pembahasan yang saya rasa sepertinya sangat penting sekali untuk dijelaskan, yang merupakan bagian dari dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini penting sekali karena kita ini sebagai orang tua begitu ya. Ini kan banyak yang umurnya sudah 40 tahun ya bapak-bapak ya. Ya, atau rata-rata 25-an ini. 25 plus 15, oh 25 sisanya. Biasanya ketika kita sudah sampai pada umur 40 tahun kita baru merasakan, oh ternyata kita ini juga mengharapkan birrul walidain atau baktinya anak kita begitu. Kita mulai bisa melihat pentingnya baktinya seorang anak pada orang tua. Nah, satu konsep yang mungkin bisa jadi hampir kebanyakan kita ini salah begitu ya. Dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita ini sebagai orang tua pasti semuanya berharap kita itu punya anak yang bisa berbakti pada kita. Betul atau enggak jemaah? Bapak-bapak. Atau pengen punya anak durhaka. Pengen punya anak yang nggak peduli dengan kita nanti ketika kita tua. Atau ada yang masih berpikir, Allah, anakku nggak peduli denganku juga nggak masalah, saya bisa kok hidup sendiri. Apakah ada yang masih berpikir seperti itu? Mungkin saat usia kita masih ya produktif begitu, masih kuat untuk melakukan aktivitas sendiri, wajar kita berpikir demikian. Tapi coba, kalau seumpama usia itu semakin bertambah, apakah hal demikian ini masih bisa, ego yang demikian ini masih bisa kita pertahankan, menganggap nggak penting. Pokoknya saya bisa hidup sendiri kok, saya nggak butuh dengan bantuan anak. Ini satu hal yang berat. Karena dasarnya sifat manusia itu pasti nantinya dengan sendiri akan butuh dengan keberadaan anaknya begitu. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep berbakti kepada kedua orang tua, kalau kita mau berharap mendapatkan baktinya anak pada kita, maka hendaknya dimulai terlebih dahulu dari diri kita. Karena sebagaimana disebutkan dalam bahasa Arab, orang Arab itu mengatakan al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, begitu. Dan berbakti kepada kedua orang tua yang kita lakukan, begitu, nantinya dibalas oleh Allah SWT, anak kita dijadikan dengan sendirinya akan berbakti dengan kita. Jadi konsep yang salah yang tadi sudah kita sebutkan, kita ini berharap anak kita nanti kalau sudah dewasa itu berbakti dengan kita. Kita memperlakukannya itu bak raja. Pokoknya apapun yang dia inginkan kita kasih. Apapun yang dia butuhkan kita adakan. Begitu. Pokoknya apa yang kita miliki semuanya kita berikan kepada siapa? Si anak. Kamu apa nak? Kamu pengen apa nak? Pokoknya selama Abi punya, Abi kasih. Rata-rata pasti kita semuanya begitu. Dan tujuannya agar supaya anak itu tahu dan ingat dengan kebaikan yang pernah kita berikan padanya. Betul nggak kira-kira jemaah? Rata-rata begitu nggak? Ini jemaah yang punya kemampuan. Kalau kita nggak punya kemampuan, wajar. Kalau kita punya kemampuan, anak kita minta. Kira-kira kita berusaha nggak ngasih? Saya mau tanya ke jemaah. Iya atau bujang semua di sini? Setiap orang tua itu pasti begitu. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, kita itu punya satu harapan. Berharap agar supaya si anak nanti ketika sudah dewasa, bisa juga memperhatikan kita sebagaimana kita memperhatikannya waktu kecil. Rata-rata begitu. Ternyata ini konsep yang keliru. Yang benar, kalau kita mau mendapatkan bakti dari anak kita, dimulai dari diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Kita tunjukkan kepada anak kita sebagai seorang anak ini bisa berbakti kepada orang tua kita. Kita dahulukan orang tua kita dalam segala apapun. Selama kita bisa melakukan hal demikian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan anak kita dengan sendirinya berbakti kepada kita. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama
diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min dzunubin ajdaru alla yu'ajjilullah uqubahu au iqabahu fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu yaumal qiyamah." Tidak ada dosa yang mana Allah SWT akan segerakan azabnya di dunia dan juga tetap masih ada azabnya di akhirat. Dan salah satunya adalah uququl walidain. Yaitu apa? Uququl walidain apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari hadis itu. Siapapun yang berbaik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dia juga mendapatkan balasan yang sama. Di dunia mendapatkan kebaikan bakti anaknya, di akhirat dia juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ini merupakan salah satu bentuk harapan kita yang paling terbesar dan doa kita yang paling terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak kita nanti berbakti kepada kita. Saya pernah lihat video jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada laki-laki sudah berumur keluar dari masjid, tiba-tiba ada laki-laki paruh baya menyiapkan sandalnya, dipakaikan sandalnya. Tidak lama kemudian lari anak kecil juga melakukan hal yang sama, memakaikan sandal pada laki-laki paruh baya tersebut. Jadi 3 orang laki-laki ini adalah kakek, bapak, dan apa? Anak. Bagaimana si anak itu mencontoh apa yang dilakukan oleh siapa? Bapaknya. Kalau kita ini sebagai seorang anak, kita ngomong kasar, kita nggak sopan, kita tidak menghormati orang tua kita, kita tidak mau memberikan apa yang kita miliki pada orang tua kita, anak kita melihat dan akan mencontoh bahwa dianggapnya itu adalah hal yang apa? Yang benar. Kalau kita mau anak kita mendahulukan kita, dimulai dari diri kita. Kita harus mendahulukan siapa? Orang tua kita. Nanti anak kita akan mendahulukan kita bahkan daripada dirinya sendiri. Oke, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Allah SWT menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kita semuanya untuk mentauhidkan Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka para ulama semuanya mengatakan tidak ada hak yang lebih agung hak manusia daripada hak kedua orang tua. Salah satu tandanya hak kedua orang tua itu disandingkan secara langsung dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hak ini tidak akan pernah bisa sempurna kecuali dijalankan bersamaan. Seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya bagus, banyak menyelesaikan, menghatamkan kitab-kitab tauhid dan akidah. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan. Ternyata durhaka kepada kedua orang tuanya. Apakah orang tersebut diberikan jaminan Allah Subhanahu wa taala masuk surga? Tidak ada jaminan masuk surga sama sekali. Dan 2 hak ini harus berdampingan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh, kebanyakan orang-orang Cina itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bakti sekali dengan apa? Orang tuanya. Sudah sepuh, sudah tua sekali, masih tetap tinggal di mana? Di rumah mereka. Coba kalau di akhir pekan kita bisa lihat bagaimana orang-orang Cina itu ketika mereka jalan-jalan ke mall, banyak juga orang-orang tua yang sudah jompo itu yang duduk di kursi roda atau jalan tertatih-tatih pakai tongkat, itu diajak jalan bersama dengan apa? Keluarganya. Nah, mungkin jarang kita orang Indonesia seperti itu. Ini Anda dapati zaman Allah SWT banyak dilakukan oleh orang-orang Cina. Zaman Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau misal contoh, ada orang berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tetap akan mendapatkan kebaikan? Para ulama semuanya sepakat, iya. Dia tetap akan mendapatkan kebaikan di dunia. Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimudahkan, dijauhkan dari segala madarat dan keburukan.
Tapi di mana? Di dunia. Di akhirat, ya tentu tidak mendapatkan haknya. Jadi, kita sebagai seorang muslim, kita sudah mendapatkan satu keutamaan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Kalau kita dapati orang tua kita ini sudah berumur, sudah sepuh, kedua-duanya atau salah satunya, maka jangan sekali-kali mengatakan dan jangan berkata dengan perkataan yang kasar menghardik mereka, akan tetapi ucapkanlah dengan perkataan yang mulia. Ini para ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang berbicara di hadapan orang tua kita, jamaah kepada Allah SWT, anggap kita ini sebagai seorang budak, anggap kita ini sebagai rakyat jelata yang saat itu sedang berbicara di depan raja, di depan presiden. Bapak-bapak, semuanya bukan Allah SWT, kalau ketemu dengan manajer, ketemu dengan bos yang dari Jakarta, kira-kira kalau ketemu gimana ngomongnya? Mau tanya, bahasanya halus atau bahasanya nadanya sama kayak lagi ngomong sama temennya, rekan kerjanya? Saya mau tanya, kok nggak ada yang ini, nggak ada yang ngomong ini, diem semua ini, ngantuk ke jamaah kan? Saya mau tanya kira-kira, jamaah ketika ketemu dengan bosnya, ada tuh bos nomor 1 dari Jakarta kunjungan misal ke tempat ini, ada salah satu dari bapak-bapak ini yang menemui, kira-kira ngomongnya bapak-bapak bagaimana? Oh, nggak usah ditanya. Pasti kita akan memberikan perform yang terbaik, kan begitu bahasanya. Kita ngomong nggak bakal sembarangan. Jangan sampai salah ngomong. Jangan sampai kita itu menyinggung. Jangan sampai kita ini keliru kalau ngomong. Rata-rata pasti begitu. Iya atau enggak? Atau enggak? Kalau di sini santai aja dengan bosnya. Santai. Santai tinggal dilihat. Oh iya. Kita pasti seperti itu. Kita ketemu dengan orang penting, kita tuh pasti akan berbicara dengan bahasa yang terbaik yang akan kita siapkan, yang kita pilih keluar dari lisan kita. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, harusnya ketika kita berbicara dengan orang tua kita menempatkannya harus seperti itu, apapun posisi kita. Begitu. Siapapun kita, di depan orang tua kita, anggap kita itu budak, anggap kita itu rakyat jelata. Nah, salah satu kisah yang paling masyhur, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kisah dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Nggak pernah menyakiti perasaan dan hati ibunya sama sekali. Terus tiba-tiba ibunya tahu kalau anaknya itu masuk Islam. Ibunya hatinya apa? Hancur sekali. Saat itu marah begitu. Akhirnya si ibu itu mengembargo anaknya dan mengancam untuk tidak akan makan hingga sampai Allah SWT mematikannya. Saya nggak akan makan. Bahkan sampai saya sakit mati pun saya tidak akan makan. Sampai kamu kembali lagi ke ajaran nenek moyangmu. Ini satu hal yang sangat besar sekali, begitu. Bukan permasalahan sepele, begitu. Bukan cuma masalah remeh, masalah akidah. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu dengan bahasa yang halus, beliau cuma menyampaikan seperti ini. Wahai ibuku, sekiranya kamu punya 100 nyawa, setiap nyawa itu keluar satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Dengan bahasa yang sangat halus sekali dan santun disampaikan kepada orang tuanya. Padahal masalah apa? Perkara akidah. Diminta untuk murtad. Nggak marah-marah. Kalau kita hanya perkara sepele, berselisih dengan orang tua kita, terkadang kita apa? Emosi begitu. Apalagi orang tua kita sudah mulai berumur. Orang tua ini susah betul kasih tahu, ngeyel. Cuman perkara sakit, kita suruh minum obat nggak mau, ya kan? Kita emosi. Ibu ini, bapak ini, kasih tahu susah betul.
Coba kalau sakit, siapa yang repot? Pernah nggak kita seperti itu ke orang tua kita? Nggak pernah di sini. Soleh semuanya. Kalau kita soleh semuanya berarti di sini, Masya Allah. Harus seperti itu. Coba, perkara yang remeh begitu. Orang tua kita suruh minum obat ketika sakit. Ini namanya orang tua ngeyel. Ngeyel nggak kira-kira orang tua? Kebanyakan ngeyel nggak? Nah, nanti bapak-bapak dan kita semuanya juga bakal begitu. Kita kembalikan pada diri kita seperti itu. Loh, nanti saya ketika tua juga sama seperti itu ngeyelnya. Kalau kita nggak sabar menghadapinya, nanti juga Allah jadikan anak kita tidak sabar menghadapi kita. Begitu. Terkadang kita marah. Kita nganggapnya ini satu kebaikan. Lu ini loh buat bapak sendiri, lu ini loh buat ibu. Nanti kalau ibu sakit, kalau bapak sakit, siapa yang repot? Kami yang repot. Ibu sendiri nanti yang merasakannya. Oh, kita marah-marah. Ya itu penting. Tapi akidah lebih penting. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menyampaikannya dengan bahasa yang sangat santun sekali, dengan sangat halus sekali. Tidak mau menyinggung orang tuanya, begitu. Padahal masalah akidah. Oleh karena itu, jamaah Allah SWT, hal yang pertama harus kita pahami. Berbicara dengan nada yang keras, kasar, ini termasuk bagian dari bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Mungkin kalau selama ini kita menganggapnya itu satu hal yang remeh, itu termasuk bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Cuman ngomong, coba bayangkan, ngomong apa? Apa sih? Bahasanya sepil kalau bahasa kita. Apa sih, Mak? Orang lagi enak-enak main HP loh. Bentar, nah. Dan bisa jadi kita menyampaikan seperti itu. Ini juga merupakan bentuk kedurhakaan. Oleh karena itu, salah satu contoh juga, Muhammad bin Sirin, beliau termasuk salah satu seorang tabi'in senior. Beliau itu ketika berbicara pada orang tuanya, berbicara pada ibunya, beliau itu selalu berbicara dengan berbisik-bisik. Saking sopannya kalau ngomong, saking halusnya, ini betulan soft spoken begitu bahasanya. Soft spokennya tapi tepat begitu. Kalau kita soft spoken di depan cewek kan begitu. Ini beliau di depan ibunya menunjukkan perform yang terbaik yang ada pada dirinya. Soft spoken-nya betul-betul terlihat. Sampai disampaikan, itu kalau ngomong depan ibunya itu kayak orang berbisik. Hingga sampai kadang orang itu suudzon, ini kenapa sih? Lagi menyampaikan sesuatu yang penting kah? Apakah beliau ada yang nggak berkenan dengan kita? Terus disampaikan ke orang tuanya dengan berbisik-bisik begitu. Sampai ada yang suudzon seperti itu pada Muhammad bin Sirin. Maka disampaikan, enggak, memang beliau seperti itu. Kalau ngomong sama ibunya, tidak pernah menggunakan nada tinggi. Nah, ini yang pertama, jamaah Allah SWT, bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Berbicara dengan nada yang tinggi, dengan bahasa yang kasar, apalagi sampai menghardiknya, dan yang paling terparah, kalau ada anak itu mukul orang tuanya. Wah, ini berlebihan. Di Indonesia kan banyak kasusnya. Anak sama bapak kelahi, bahkan sampai bawa apa? Parang. Ada anak menciderai orang tuanya dengan menggunakan parang, dibacok. Ada di Indonesia sampai seperti itu. Ada kisah salaf, dan ini masyhur, kisahnya sahih, disampaikan oleh para ulama. Jadi disebutkan, ada seorang salaf yang saat itu berada di masjid. Kemudian dia melihat ada seorang laki-laki parubaya dipukul kepalanya, ditempelin sama anak muda. Dan dia diem aja. Setelah itu, salaf tersebut mendatanginya. Mencoba untuk menawarkan bantuan. Dia tanya, wahai saudaraku, tadi saya lihat kamu dipukul oleh anak muda. Bolehkah saya memberikan bantuan? Saya akan bantu untuk balas apa yang telah dilakukan anak muda tadi padamu. Karena dianggapnya laki-laki tersebut itu nggak berani apa? Melawan. Dipukul nggak berani. Karena yang mukul anak muda. Apa yang disampaikan laki-laki tadi? Laki-laki tadi mengatakan, nggak usah, nggak perlu. Dia itu anakku. Kaget ya lu. Itu anakmu. Kamu dipukul anakmu? Iya. Kenapa kamu nggak balas? Saya nggak balas. Memang ini utangku dulu. Saya itu pernah mukul bapakku pas di bagian ini. Dan dibalas oleh Allah SWT, saya dipukul di bagian mana? Di bagian ini.
Kita ngomong kasar pada orang tua kita menghardik orang tua kita, dibalas oleh anak kita seperti itu. Ini utang begitu. Utang yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ketika kita mukul orang tua kita juga nantinya pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan nyampai pada satu kejadian kita juga mendapatkan hal demikian. Oke, selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abdullah bin Amr bin As beliau bercerita, seseorang datang memohon izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad bersamanya. Nabi kemudian bertanya, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup? Maka ia mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, di sini disebutkan oleh penulis bahwa ketika kita tidak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berperang, ternyata birrul walidain berbakti kepada keduanya ini merupakan amalan yang setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada jamaah ini. Kita coba analogikan. Jamaah kalau kira-kira membayangkan ikut perang itu satu hal yang mengerikan atau satu hal yang menyenangkan? Kita ini yang belum pernah merasakan sesuatu, mungkin kita membayangkan itu satu hal yang remeh. Misal, contoh jamaah, kita tahu berita ada gempa bumi dan tsunami. Kita yang tidak melihatnya secara langsung, mungkin kita tidak akan membayangkan kengeriannya. Tapi bagi orang yang pernah merasakannya, itu traumanya butuh waktu yang apa? Lama untuk menyembuhkan. Saya contohkan lagi. Saya itu punya tetangga, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau inspeksi di satu tempat gitu ya, di sumur minyaknya, menggunakan chopper, tiba-tiba qadarullah choppernya itu kecelakaan. Mungkin kita sering lihat film-film kecelakaan pakai apa? Pesawat, kecelakaan pakai helikopter, kayaknya kita bayangin, kayaknya gampang menyelamatkan dirinya. Begitu jamaah ya. Alhamdulillah beliau dikasih Allah Subhanahu wa taala keselamatan, tapi traumanya itu tidak hilang sampai 2 tahun. Beliau itu ketika tidur itu selalu apa? Termimpi-mimpi hal demikian. Mungkin kita yang nggak pernah terjun di peperangan, kita nganggapnya, yo perang itu biasa gitu aja. Kena tembak mati, udah kayak film-film India itu. Sekali lagi, masih bisa lari, 2 kali. Mungkin kita bayangkan seperti itu. Perang itu satu hal yang mengerikan, jamaah Allah SWT, bukan satu hal yang mudah bagi kita untuk menjalaninya. Maka kita diberikan opsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa ikut berperang, masuk surga dengan cara berjihad, ada pintu lain yang mungkin bisa jadi lebih ringan, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, gambaran luarnya ringan, tapi nyatanya menjalankannya terkadang tidak ringan. Karena kita dapati terkadang kita punya orang tua itu yang ya sengeyelan, keras kepala, kalau ngomong juga kasar, apalagi namanya orang ketika sudah bertambah umurnya, yang mana otaknya, akalnya dikembalikan oleh Allah seperti anak kecil. Butuh kesabaran nggak merawatnya? Butuh kesabaran nggak jamaah? Tapi lebih berat mana? Merawat orang tua tadi dengan kita berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut jamaah, lebih berat mana? Lebih berat perang pada dasarnya. Banyak harus yang kita korbankan begitu. Jadi ketika kita merawat orang tua, kita itu hanya butuh mengorbankan satu aja. Mengorbankan ego kita. Supaya kita itu lebih sabar. Nggak ada alasan lagi, saya kalau punya orang tua kayak si ibu itu, enak. Ibu itu mah orangnya diem. Nggak ngerepotin anaknya. Gitu. Orang tuaku, aduh, kerjaannya tiap hari ngomel aja. Nggak kuat kamu kalau jadi saya. Ada sampai berkomentar seperti itu. Ini satu hal yang keliru, tidak diperkenankan tentunya. Wallahu ta'ala a'lam. Kami cukupkan sampai di sini. Sudah jamaah ya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.